Salam Indonesia. Program Inward News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Dwi Farah, berikut laporan pertama. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di ibu kota Yunani Athena berakhir ricuh. Pengunjuk rasa yang menuntut langkah-langkah ketat virus corona terlibat bentrok dengan aparat polisi. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan polisi. Pengunjuk rasa melemparkan bom bensin yang kemudian direspon dengan tembakan gas air mata. Konfrontasi terjadi saat mahasiswa di Athena menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa memprotes berbagai masalah, termasuk tuntutan untuk tindakan virus corona yang lebih ketat di sekolah-sekolah. Pemerintah mengatakan semua kelas yang tidak berjalan akibat serangkaian aksi protes akan diganti dengan kelas online atau diulang pada akhir pekan atau hari libur. Kasus virus corona terus meningkat di Yunani dalam beberapa bulan terakhir, terutama di ibu kota Athena. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya keluar dari Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed, tempat ia dirawat karena positif tertular COVID-19. Trump kemudian langsung kembali ke Gedung Putih untuk melanjutkan pemulihannya. Dengan memakai masker, Trump berjalan dari rumah sakit ke mobil limousine. Trump kemudian menumpangi Marine One, yakni helikopter kepresidenan yang menerbangkannya ke Gedung Putih. Presiden Donald Trump meninggalkan rumah sakit militer setelah sebelumnya dirawat akibat dinyatakan positif COVID-19. Trump langsung memicu kontroversi baru dengan menyatakan, terlepas dari penularan virus, rakyat tidak perlu takut dengan virus yang telah menewaskan lebih dari 210.000 orang Amerika. Dokter kepresidenan Sean Conley sebelumnya mengatakan, Presiden belum sepenuhnya sembuh dari COVID-19 untuk seminggu yang akan datang, tetapi Trump telah memenuhi standar untuk bisa keluar dari rumah sakit. Trump akan melanjutkan pemulihannya di Gedung Putih, di mana penularan virus yang telah menjangkiti para pejabat tertinggi pemerintahan Amerika Serikat tersebut masih belum terungkap. Dalam cuitannya, Trump mengatakan, ia merasa sehat. Jangan takut COVID, jangan biarkan COVID mendominasi hidup Anda. Kurang dari 1 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu, Trump ingin menunjukkan kekuatan meskipun sedang sakit dan untuk mendorong upaya kampanyenya di seluruh Amerika. Pemirsa, kami akan hadir kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga ibu kota India New Delhi yang geram turun ke jalan untuk menggelar aksi protes. Aksi berlangsung setelah seorang remaja putri diperkosa dan dianiaya oleh sekelompok pria sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kematian seorang remaja putri berusia 19 tahun tersebut menyerut terjadinya gelombang aksi protes di ibu kota India New Delhi. Wanita yang berasal dari kasta terendah di India tersebut diperkosa oleh sekelompok pria sebelum akhirnya meninggal dunia. Menurut pihak berwenang, remaja malang tersebut diserang secara brutal oleh 4 pria kasta atas di utara negara bagian Uttar Pradesh pada 14 September lalu. Kasusnya menambah daftar panjang kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan di India, negara tempat pemerkosaan dilaporkan hampir setiap 15 menit
menurut data pemerintah tahun 2018. Pada tahun itu saja 34.000 kasus pemerkosaan dilaporkan. Sekitar 10 bulan yang lalu, seorang wanita dari kasta Dalit berusia 23 tahun meninggal setelah dibakar oleh sekelompok pria saat korban menuju ke pengadilan di Uttar Pradesh untuk mengajukan tuntutan pemerkosaan. Pihak berwenang mengatakan, korban pemerkosaan terbaru tersebut sempat dibawa dari sebuah rumah sakit di negara bagian Uttar Pradesh ke Rumah Sakit Safdarjung di New Delhi, tempat dia meninggal saat menjalani perawatan. Dari Hong Kong dilaporkan pemirsa, polisi menangkap setidaknya 60 pengunjuk rasa pro-demokrasi. Mereka dituding melakukan kegiatan ilegal pada Hari Nasional Tiongkok. Pemimpin Hong Kong mengatakan, kota tersebut telah kembali kondusif ketika ribuan pasukan keamanan turun ke jalan untuk menghentikan aksi protes pro-demokrasi. Selama upacara pengibaran bendera tradisional untuk menandai peringatan berdirinya Tiongkok zaman modern pada tahun 1949, Kepala Eksekutif Carrie Lam memuji undang-undang keamanan baru yang diberlakukan oleh Beijing. Undang-undang tersebut telah membekukan aktivitas pro-demokrasi di Hong Kong. Terkait dengan undang-undang baru tersebut, Lam mengatakan, selama 3 bulan terakhir kebenaran yang jelas adalah stabilitas masyarakat telah dipulihkan, sementara keamanan nasional telah dijaga. Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara memblokir beberapa bagian dari distrik perbelanjaan Causeway Bay yang populer di Hong Kong untuk mengantisipasi aksi protes yang diserukan oleh aktivis secara online. Di bawah undang-undang keamanan baru tersebut, siapapun di Hong Kong yang diyakini melakukan terorisme, separatisme, subversi kekuasaan negara atau kolusi dengan pasukan asing dapat diadili dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Sementara itu pemirsa, banjir bandang yang dipicu oleh badai Alex menerjang Tenggara Prancis. Sedikitnya 8 orang dilaporkan hilang dalam bencana alam tersebut. Sedikitnya 8 orang hilang setelah badai melewati bagian tenggara Prancis. Pihak berwenang mengatakan, badai tersebut menyebabkan banjir bandang di sekitar kota Nice. Kantor berita Reuters mengutip Badan Meteorologi Prancis melaporkan, curah hujan selama 24 jam di beberapa daerah tercatat mencapai 450 mm. Angka tersebut setara dengan hampir 4 bulan hujan dalam setahun. Direktur Pelindungan Sipil, Jeremy Krunkan mengatakan kepada France Info, curah hujan tersebut lebih besar daripada curah hujan pada 3 Oktober 2015. Saat itu hujan menyebabkan banjir dan menewaskan 20 orang di kota Cannes di French Riviera. Departemen Alpes Maritimes di perbatasan dengan Italia berada dalam status siaga yang ditandai dengan warna merah saat badai mendekat. Badai yang dijuluki Alex tersebut telah menyebabkan angin kencang dengan kecepatan lebih dari 180 km per jam. Pihak berwenang kemudian menurunkan tingkat kewaspadaan ke tingkat oranye saat hujan mulai bergerak menuju Italia. Pemirsa, jangan beranjak dahulu karena kami akan hadir kembali ke hadapan layar kaca Anda tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetaplah di Inward News.
Pemirsa, Jepang terus melakukan inovasi dan terobosan di bidang robotik. Kali ini negeri Sakura tersebut menghadirkan sesosok robot raksasa setinggi 18 meter. Sebuah robot dari Gundam telah menjalani pengujian sebagai persiapan pembukaan taman hiburan untuk merayakan ulang tahun ke-40 anime Jepang yang ikonik tersebut. Sebuah video akselerasi yang direkam baru-baru ini menunjukkan robot setinggi 18 meter seberat 25 ton yang perlahan menggerakkan tangan dan kakinya dan berlutut. Video tersebut telah ditonton lebih dari 6 juta kali sejak pertama kali dipublikasikan di Twitter pada 21 September lalu. Robot tersebut akan menjadi atraksi dari Gundam Factory Yokohama, sebuah taman hiburan yang dioperasikan oleh Envalvingji, anak perusahaan dari Bandai Namco Entertainment Incorporation, yakni pengembang dan penerbit video game Jepang. Pembukaan taman yang dijadwalkan pada bulan Oktober telah ditunda akibat pandemi COVID-19. Kita beralih ke Amerika Serikat, pemirsa. Setelah ditunda pelaksanaannya Maret lalu, pameran otomotif Akbar Auto China kembali berlangsung. Meski dengan protokol kesehatan ketat termasuk karantina mandiri bagi rombongan luar negeri. Tapi bila pameran sendiri sedikit berubah, tren-tren otomotif utama tak banyak bergeser di saat pandemi. Auto China kembali berlangsung di Beijing. Sebagian bos industri otomotif memperkenalkan produk baru secara virtual. New technologies are key to the reduction of emissions and to the future of premium sustainable mobility. And this is why we are investing more than 30 billion euros in research and development up to 2025 to underscore our position as an innovation leader. Elektrifikasi, pengurangan emisi, rantai produksi berkelanjutan, dan teknologi swakemudi. Inilah tren-tren yang terus menguat bahkan di tengah pandemi. Premium EV segment is so much a universal movement. As much as it is in Europe and in the US, it is in China as well, that you have really these spots where EV market in premium segment is developing rather nicely, and of course the tier 1 cities are very much these places. Polestar yang didirikan antara lain oleh Volvo akan meluncurkan mobil listrik alias EV di Eropa dan Tiongkok sebelum meluncurkan di Amerika Serikat dan Inggris. Pada saat yang sama, penjualan di AS turun 9,6%. Premium has been holding up quite well. Actually, this year we are forecasting a growth for premium, comparing to a decline for the mass market. So, because I think first of all, mid and high income households they actually are less susceptible actually to economic downturns. Comparing to low and mid income households, where many of them probably have job loss and income loss with all the shutdown measures imposed. Di Amerika Serikat, maraknya industri ride sharing alias pengantaran berbasis aplikasi ponsel dan juga mobilitas mikro seperti skuter membuat banyak orang mempertimbangkan kembali perlunya memiliki mobil pribadi. Sementara COVID yang membuat orang enggan menggunakan transportasi umum justru mendorong banyak warga kota membeli sepeda. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Sementara itu, pemirsa, sejumlah maskapai di Asia mencoba kiat baru agar bisa bertahan setelah perjalanan udara internasional praktis terhenti akibat pandemi. Beberapa maskapai menggelar penerbangan tanpa tujuan yang mengajak penumpang pariwisata udara dan kembali ke bandara asal. Berikut laporan selengkapnya. Seperti banyak bandara di dunia, Bandara Incheon di Korea Selatan yang biasanya padat tampak kosong selama berbulan-bulan. Kini sejumlah maskapai penerbangan di Asia mencoba mengubahnya dengan menawarkan penerbangan yang akan kembali ke tempat keberangkatan. Ini penerbangan tanpa tujuan. Meski dikira hanya gimmick, tapi penumpang benar-benar membeli tiket. Maskapai penerbangan Taiwan ini membawa penumpang terbang di atas pulau Jeju di Korea Selatan, berputar beberapa kali dan terbang kembali ke Taiwan. Dalam perjalanan, penumpang bisa belajar sedikit bahasa dan budaya Korea.
Tapi penerbangan ini tidak murah. Maskapai Qantas Australia mengenakan biaya hampir $800 atau hampir 12 juta rupiah untuk kelas ekonomi yang menawarkan pemandangan menarik seperti Great Barrier Reef. Tiketnya terjual habis hanya dalam 10 menit. Di Jepang bahkan ada penerbangan yang tidak terbang. Perusahaan hiburan ini menawarkan penerbangan di kabin tiruan. Penumpang mendapat makanan dan bisa menjelajahi situs-situs terkenal lewat headset realitas virtual. We've been changing and trying to improve every day. So I hope it will last for a long time in the long run. Tren ini menandakan bahwa banyak orang ingin karantina dan pembatasan lainnya segera berakhir. But the problem is if you want to travel to other countries, you have to go through all the safety procedures. You have to have your COVID-19 tested and you need to go through quarantines. And it's really not convenient for a lot of people just for traveling for now. Meski penerbangan tanpa tujuan ini dapat menyokong perusahaan travel dan maskapai penerbangan, namun secara lebih luas tidak membantu industri pariwisata. Wilayah perbelanjaan di Seoul, Korea Selatan yang bergantung pada orang asing mayoritas terlihat lengang dan masih menunggu devisa dari para wisatawan yang tampaknya belum akan muncul dalam waktu dekat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi menutup acara Inward News untuk edisi hari ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Saya Dwi Vera, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Indonesia.